Dan aku nggak tahu, menurut informasi lagi bahwa bule ini masih sering mabuk-mabukan pada saat kondisi hamil dan juga mengkonsumsi pil guguk. Efeknya bisa menjadi kalian ODGJ atau edan ya. Jangan pernah mengkonsumsi obat-obat Xenotrax. Jangan pernah coba, jangan pernah mau tahu rasanya kayak gimana. Ya, dan kasihan, hak anak itu adalah bersekolah. Jangan sampai ada orang niat baik mau bantu sekolah biayain, tapi ibunya tidak kooperatif. Sampai ibunya memberikan statement, udahlah kalau ribut nggak usah disekolahin lah anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku ada di daerah mana? Cikarang. Aku mau melanjutkan terkait bule yang kemarin itu sempat aku tanganin. Bule itu udah USG, kandungannya itu sudah 6 bulan guys. Aku kaget banget. Udah 6 bulan karena dia kan kemarin pakai sweater, pakai baju yang gedombrong-gedombrong, jadinya nggak begitu kelihatan. Nah terus kemarin kan aku janji aku mau sekolahkan adiknya dari si bule ini. Dari anak ini yang hamil, nggak tahu sama siapa guys, tapi yang jelas pernyataan bule itu statementnya berbeda-beda. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Dan bule ini kemungkinan besar diduga mengkonsumsi obat-obatan ya guys. Kenapa? Karena kondisi bicaranya itu nyeret. Walaupun ada orang yang tidak bersekolah ya mbak, tapi bukan berarti dia tidak bisa bicara yang benar jelas, gitu loh, jelas. Nah itu bicaranya nggak jelas, ditanya apa jawabnya juga apa gitu. Aku sampai bingung, kamu ngerti nggak sih gitu, kamu paham nggak sih? Aku sampai ngomong berulang-ulang kayak gitu, bahkan off the record, kamu ada masalah apa, cerita sama aku, ayo ngomong, aku gitu. Gak apa-apa ngomong aja, Tante Novi nggak bakal ngomong kok sama orang tua kamu, tapi tetap dia nggak jelas, ngelantur gitu loh menurutku. Nah makanya kemarin aku nanya, Bu, data dirinya ini gimana gitu. Tapi ternyata dia tuh punya kartu keluarga. Masing-masing anak ini berbeda-beda bapaknya. Nah bapaknya tuh nggak tahu di mana gitu. Jadi katanya adiknya bule ini bapaknya pas tahu hamil kabur katanya gitu. Terus apalagi nih kabur. Pokoknya seperti itu menurut informasi dari bule. Kita sebut aja namanya bule ya guys, nggak perlu nama asli. Nah terus kondisi bule sekarang sih alhamdulillah bagus, pola makannya juga kita atur, dapat vitamin dari bidan untuk kondisi janinnya. Dan aku nggak tahu, menurut informasi lagi bahwa bule ini masih sering mabuk-mabukan pada saat kondisi hamil dan juga mengkonsumsi pil guguk. Ya, pil guguk atau pil yang biasa orang pakai untuk ini apa sih? Itu ya. Tapi tidak untuk dicontoh ya guys, tidak patut dicontoh karena efeknya bisa menjadi kalian ODGJ atau edan ya. Jangan pernah mengkonsumsi obat-obat Xenotrax. Jangan pernah coba, jangan pernah mau tahu rasanya kayak gimana. Oke, ini kita mau ke sekolah. Ini tempat adiknya bule mau sekolah, tapi kemarin sempat ada masalah, katanya ibunya itu, aku yang bayarin, aku bilang aku bayarin ya. Tapi ibunya tidak mau mengurus data dari anak-anaknya ini. Kenapa anaknya nggak sekolah? Karena datanya nggak ada guys. Ya, itu yang aku bingungin.
Sampai aku mikir ini gimana kalau misalnya tidak bisa dibantu karena anak sekarang sekolah harus pakai data ya, dan kasihan hak anak itu adalah bersekolah. Jangan sampai ada orang niat baik mau bantu sekolah biayain tapi ibunya tidak kooperatif sampai ibunya memberikan statement, udahlah kalau ribut nggak usah disekolahin lah anak saya. Aku jujur shock banget dengar itu gitu. Bukannya senang gitu ya, tapi kok malah kayak gini. Tapi nggak tahu, kita ngobrol lagi aja. Jujur aja. Ngobrol lagi aja sama ibunya biar tahu detailnya seperti apa. Ya ikutin terus. Di mana Mbak sekolah? Ini. Oh di sini. Ini anaknya udah mau sekolah ya Mbak? Tadi kayak, Bu, anak ikut nggak? Ayo sama saya gitu kan. Enggak, katanya jangan ikut ya, mau mungut rongsok katanya. Tapi kiranya mau sama bundanya Nadia. Iya mau. Anaknya semangat. Soalnya kalau Jumat tuh kan pakai mukena nggak punya kan. Oh nggak punya mukena ya? Mukena aku punya, pas nggak punya. Nggak punya itu juga. Aku saya dulu. Iya Bu. Boleh yang punya apa? Oh ya, saya Novi. Oke. Bu, ini gimana Bu untuk sekolah anaknya kemarin udah bertemu sama ibunya ya? Gimana? Ya, kemarin udah sempat ngobrol sih, sempat ngobrol sama ibunya. Kemarin ibunya sempat nggak mau juga. Nggak mau, kenapa Bu? Karena kan pertama saya tanya data-datanya, surat-suratnya ya, yang masalah kakak. Nah itu kan kakaknya, dia kan kakak asuhnya tuh ditumpuk sama nama suaminya yang baru. Di tip X katanya ya? Iya, kan kalau itu kan nggak bisa kan. Terus saya bilang data itu harus akurat, saya bilang gitu. Nanti kalau misalnya nggak punya, saya bantu, saya urusin. Tapi dia nggak mau karena anaknya, karena masih baru juga kan agak kayak takut ya. Udah anaknya juga nggak mau sekolah. Saya bilang, saya tanya ke anaknya mau sekolah, mau. Ya udah anaknya mau, saya ambil anaknya, saya urusin sambil berjalan. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini anaknya ditinggal juga nggak nangis. Oh, sudah mau adaptasi ya Bu? Adaptasi ya Bu ya. Kemarin mah karena masih baru ya. Oh, tapi maksudnya anaknya ada niat mau bersekolah gitu, Iya, ada ada kemauan, kemauan. betul. Nulis pegang pensilnya juga udah ada. Udah oke. Udah bisa ngikutin. Nah, terus Bu untuk datanya, terkait datanya gimana Bu? Terkait datanya, semalam saya sudah tanya ke Dukcapil. Nah, kan dilihat di kodenya, kode itunya, scan-nya, ternyata itu nama bapaknya. Maksudnya kakak yang asli itu atas nama Ibrahim. Nah, kan kemarin ditutup sama dia, ditutup namanya Mus, suami yang sekarang. Tapi saya belum bisa tanya begitu banyak masalah Pribadinya. soalnya kayaknya nggak mau gitu. Nggak Iya. mau, yang penting saya ambil anaknya, saya bilang anaknya udah harus belajar, anaknya bisa, anaknya mau, ya udah harus belajar. Karena hak anak adalah sekolah ya Bu, mendapatkan pendidikan. Ini ada berapa anak di sini Bu? Di sini 42. 42. Oh, udah pada pulang ya Bu ya? Iya, baru selesai. Baru selesai. Hari ini hari Kamis sama Jumat kita digabung. Kamis kita senam bersama, kalau Jumat kan praktek sholat, jadi kelas A sama B digabung, tapi Senin, Selasa, Rabu tuh dipisah. Gitu. Biasanya jam 11 baru selesai ya. Oke. Keadaannya seperti ini. Iya. Keadaan seperti Siapa namanya Mbak? Adiknya Mbak? Oh iya. Assalamualaikum. Sini sayang. Sini Tante Novi mau ngobrol. Oh, bajunya juga masih... belum, kan karena baru kemarin kan. Jadi hari ini mau dipesenin yang kotak, kemungkinan yang kotak masih sudah ada, nanti tinggal ambil. Tapi kan kalau yang muslim putih sama olahraga tuh harus pesen, Harus jadi nggak pesan. bisa 1 minggu jadi selesai nggak bisa. Oke, jadi seragam nanti dapat ya Bu? Iya, Seragam dapat.
kemarin udah saya jelaskan untuk pendaftaran sama buku 50 sama 50 100.000. Untuk seragam 400.000 itu 3 setel. 3 setel, oke. Nah ini kamu ada mukena nggak? Mukena nggak ada, nggak punya. Mukena, krayon, buku tulis, alatnya belum ada. Tadi saya udah bilang kamu ikut aja sholat nanti, insya Allah pelan-pelan ibu beliin, saya bilang gitu. Jadi biar dia ikut ini. Kalau di sini tuh Kak, saya menyusun ekonomi menengah ke bawah, tapi lebih banyak ke bawahnya. Iya, karena posisi lokasinya di sini ya Bu. Ini juga di sini ada yang nggak mampu, jadi ya udah biarin Bismillah. Jadi per bulan SPP 100.000, ya udah saya nggak ambil banyak, yang penting ada buat honor guru juga. Kayaknya kalau bilang honor guru mah malu ya gitu. Paling ada buat jajan guru aja. Oke. Di sini berapa guru Bu? Ada 4 termasuk saya pengelola, tapi ikut terjun juga. Jadi saya harus mastiin juga anak-anak tuh harus bisa. Tapi alhamdulillah kebanyakan ini kan muridnya kampung bengek kan. Dulu kampung bengek itu terkenal kan nggak ada air, nggak ada apa, tapi sekarang mulai banyak perubahan sih. Makanya anak-anaknya juga kadang harusnya udah masuk SD baru TK gitu. Ya kan yang buat kan kepala sekolahnya anak saya kan. Jadi terketuk lah gitu. Udah kita bikin yang ekonomi menengah ke bawah dah. Makanya untuk seragam, untuk apa nggak ditekankan gitu. Kita pakai 3 aja. Satu hari, di hari Rabu nanti paling pakai baju biasa, bebas. Nanti kalau ada rezeki, ya insya Allah saya beliin apa kaos seragam atau apa begitu aja. Iya, Ibu ya, sekarang banyak kendalanya banyak. Ya, saya juga Kak belum terdaftar, tapi saya sudah izin ke lurah sama RT. Saya mendirikan sekolah, saya bilang untuk menyusur ekonomi menengah ke bawah. Saya membantu di bidang pendidikan, membantu pemerintah, nggak tahu pemerintahnya siapa. Ya pokoknya saya mau membantu aja, merasa terpanggil karena anak saya gitu. Kalau kepala sekolahnya juga ngajar di luar kan. Kalau ekonomi ke bawah ya udah seperti itu. Saya belum ada perizinan tapi sedang proses. Karena apa? Saya juga kan harus menyiapkan data kayak induk siswa. Jadi saya tulis manual karena yang pertama nggak ada laptopnya. Ada laptop satu dipakaikan sama yang kepala sekolah itu karena dia ngajar di luar juga. Jadi saya semua data saya tulis manual. Jadi mau ngelegalin, mau izin operasi sekolah ini saya belum, jadi masih prosesnya lengkapin kayak RPP, RPPH itu kan sekolah harus punya. Jadi saya pelan-pelan tulis tangan aja. Nah, untuk kalau ini alhamdulillah sudah bisa ngikutin. Tadi pegang pensilnya sudah bagus. Sekarang hari ini sudah bisa menyesuaikan, cuma dia masih agak takut. Tapi kalau saya bilang, sini gabung, baru mau gitu. Karena masih baru, mungkin kalau sudah 1 atau 2 minggu, insya Allah bisa. Oke. Ini anak yang kamu punya adik lagi nggak? Nggak. Punya kakak yang kemarin, bule. Kalau melihat di kakak tuh udah 3 anaknya. Ini yang paling kecil. Iya, tiga anak doang. 3 anak. Yang satu lagi? Ini yang nomor 1 nggak tahu dah. Saya belum nanya terlalu banyak karena ibunya nggak mau ya, tertutup gitu masalah akta aja. Kakak aja sampai diambil lagi sama dia. Nggak mau. Saya bilang saya urusin. Insya Allah jangan takut, saya nggak bakalan maksudnya ngapain gitu. Tapi dia nggak mau. Oke. Mau beli ini nggak? Mau beli tas nggak? Mau beli tas buku? Mau. Iya.
Diizinin nggak ya sama ibunya? Sama mama Nadia paling. Ini kan pulang sama mamanya Nadia. Yang belum punya tas, buku, sama krayon ya? Krayon, buku gambar. Buku gambar, buku tulis ya? Iya. Oke. Buku bacaan nanti dari sini, tapi masih dipesan. Oke. Ya udah, untuk administrasi akan diselesaikan ya Bu ya sama admin saya. Iya. Tapi mungkin karena kita kan ini ngelihat kondisi ibunya kan susah juga ya Bu. Mungkin kita selesaikannya di per bulan aja gitu, di per bulan. Terus nanti semoga sih kita bisa kerjasama dengan ini Bu, Peksos atau Dinsos ya Bu, untuk membantu ke depannya. Iya. Ini gitu, kalau untuk pendidikan oke, kita bantu, tapi kan kalau untuk nanti jenjang ke depannya kan harus seperti apa, harus dibicarakan, karena ibunya seperti itu, bapaknya juga seperti itu gitu. Bisa saya titip satu lagi ada di sini juga, dari baru masuk memang nggak saya pungut apa-apa ya, karena saya tahu keadaan ekonominya juga dia anaknya juga banyak kekurangan. Ya itu Bu, yang Ali Arsi. Kalau bisa. Iya, kenapa itu Bu? Maksudnya ya ekonominya. Oh, anaknya ada berapa? Anaknya banyak. Banyak 5 atau 4. Dia kemarin sempat saya tanya, yang SMP nggak punya seragam, nggak punya sepatu, sampai ditegur juga. Yang SD juga sama. Di mana Bu alamatnya Bu? Alamatnya di sini, tapi saya nggak tahu ya ngontraknya di sebelah mana gitu. Jadi Masih di dekat sini sih. Jadi kesehariannya itu dia Bu. Bu, boleh di situ Bu. Kesehariannya apa? Keseharian orang tuanya? Itu orang tua yang lelaki itu anaknya ngebadut, terus yang serabutan, terus yang perempuannya ini dia jual donat itu bikin sendiri. Oh, donat bikin sendiri. Habis selesai bikin baru keliling. Nah iya. Anaknya 5. Sekolah di sini nggak dipungut biaya. Tapi yang kasihan kakaknya yang SMP. Ya sebenarnya semuanya kasihan sih, yang kelas 6 SD juga sama lagi sedang butuh biaya. Oke. Tapi mungkin lebih kebutuhan sekolahnya ya Bu? Iya, lebih kebutuhan sekolah. Mungkin kalau sehari-hari sih dia bilang gini, kalau sehari-hari mah saya nggak bingung. Mau telur bocah berdua telur 1 saya belah 2 nggak masalah gitu. Yang bingung kan biaya sekolah. Ya. Tapi kalau sekolah masing-masing anaknya gimana, dibantu pemerintah atau seperti apa Bu? Saya Kurang. Oke. Ya sudah, gini aja Bu, insya Allah kita bantu. Ibu bantu koordinasikan sama orang tuanya saja gitu. Nanti kalau emang mau dibantu kita datang gitu. Terus tapi kita minta data-data diri lengkap gitu aja. Ya Bu. Oke. Ya, soalnya saya gini, gimana ya nanti Ali, ya udah dah, Bismillah, sekali bilang FD gimana ya Bismillah sebisanya saya membantu gitu. Ya kan kalau misalnya ada dari sini kan ya syukur alhamdulillah gitu. Iya, ya insya Allah ya Bu ya.